Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya putus-putus. Lagi. Putus-putus suaranya, Ustaz. Iya. Sinyal di Antum kayaknya masih terputus-putus. Nge-freeze juga. Baik, gimana suara Anda terdengar jelas, Afwan? Oke, sudah jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Afwan sebelumnya gangguan sinyal nampaknya. Baik, bismillah. Alhamdulillah para petugas kajian sore hari ini sudah hadir. Insyaallah narasumber kita juga sudah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan Ustadz Taki selaku pelaksana tilawah insyaallah telah hadir. Mari kita buka kajian sore hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dan meridai kita untuk hadir di kajian ke-28 di kajian Ramadan Sehati yang insyaallah bertemakan lanjutan dari serial tilawah juz 29 surat Al-Mulk dan surat Al-Haqqah. Insyaallah dengan materi yang sama dengan serial tafsir kajian serial tafsir sebelumnya yaitu Ustadz Muhammad Suwanto LC MPDI insyaallah telah hadir bersama kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di Ramadan ke-27 ke-27 ini bertepatan dengan Hari Zakat Nasional yang alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan Hari Zakat Nasional. Untuk itu Bapak Ibu sekalian diingatkan untuk membayar atau menyalurkan zakatnya kepada zakat sukses yang masih terbuka dengan lebar, yang kami masih buka. Itu kami ingatkan untuk menyalurkan zakatnya di las-las yang terpercaya. Insya Allah las zakat sukses adalah salah satu las terpercaya di Depok. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita buka kajian sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Taki Syariati. Pada Ustadz Taki kami persilakan. Baik, terima kasih Al-Hajiz. Pada Ustadz Suwanto, Assalamualaikum. Izin untuk tilawah dulu sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat samud wa 'adun bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah
سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Shadaqallahul azim. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu masih bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair kepada Ustadz Taki yang telah membacakan tilawah surah Al-Haqqah ya. Selanjutnya insyaallah kita akan langsung menuju ke materi yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Suwanto. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera, bisa mengaktifkan kamera jika tidak berhalangan. Kemudian disiapkan catatannya untuk mencatat materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Suwanto agar ilmu kita lebih nempelnya lebih matang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kepada Ustadz Muhammad Suwanto waktu dan layar kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bisa terdengar atau ada gangguan? Sedikit gangguan Ustaz. Tes. Ya, halo? Alhamdulillah sudah mantap Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap jamaah sehati zakat tugas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus host kita Al-Akh Muhammad Abdul Aziz Hidayat Ainul Falah dan segenap kru yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah anugerahkan kita kesempatan untuk menambah amal kebaikan dengan sama-sama mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala surat Al-Haqqah. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah catat sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Surat Al-Haqqah ini termasuk surat kategori Makkiyah. Surat ke-69, jumlah ayatnya ada 52. Dan karakteristik surat Al-Haqqah, apa ini surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ini pendapat yang mayoritas ulama. Dan secara umum isinya itu penguatan akidah. Sehingga karena akidah ya bahasanya itu langsung to the point aja, des gitu, to the point. Agar orang itu mantap keyakinannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Al-Haqqah.
Al-Haqqah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Al-Haqqah. Al-Haqqah ini min asma yaumil qiyamah, merupakan nama hari kiamat. Li'annaha tahiqu wa tanzilu bil khalq. Karena disebut hari kiamat disebut al-haqqah, itu sesuatu yang benar-benar hak, benar-benar terjadi, yang akan terjadi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa tadharu fiha haqa'iqul umur, dan saat itu kenyataan atau kebenaran suatu masalah, kebenaran kejadian yang asli itu akan benar-benar tampak. Mana yang benar, mana yang salah, itu hari itu akan tampak semua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang al-haqqah ini agar benar-benar didengar. Al-haqqah, mal-haq, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-haq. Dan apa yang kamu ketahui tentang apa itu hari kiamat? Karena tadi hari kiamat itu suatu hal yang sangat besar, yang sangat penting, maka Allah Subhanahu wa taala ulangi berkali-kali agar didengerin. Biar telinga sampai bolong itu. Biar benar-benar ingat. Ini bukan bagian juga cara mendidik Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ulang-ulang. Yang enggak dengar, yang enggak paham, kebanget. Nah, sekali lagi disebut al-haqqah, itu hari kenyataan, karena di situ akan nyata antara janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah bagi orang yang beriman akan masuk surganya, dan janji orang yang tidak beriman siap-siap untuk mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadzdzaba Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Ayat berikutnya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh orang-orang dahulu yang tidak percaya dengan hari kiamat. Kalau kalian tidak percaya, bisa mengalami apa yang mereka alami. Yang jelas, hukuman mereka dihukum di dunia itu contoh aja. Kalau nggak percaya di dunia juga bisa kok Allah mendatangkan hukuman itu, nggak harus di hari kiamat. Kadzdzaba Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Dulu kaum Samud dan 'Ad itu tidak percaya atau mendustakan hari kiamat. Kaum Samud adalah kaumnya Al-Qabilah masyhurah, satu kabilah, satu suku yang masyhur yang tinggal di bebatuan, tinggalnya itu di gunung-gunung batu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka itu Nabi Shalih alaihissalam, mencegah untuk berbuat syirik, gitu, memerintahkan untuk tauhid. Tapi kemudian mereka menolak dakwah dan ajakan Nabi Shalih alaihissalam, mendustakannya dan mendustakan apa yang disampaikan, wabil khusus terkait dengan hari kiamat. Sehingga kemudian Allah menghadirkan mereka hukuman. Wa 'Adun, dan kaum 'Ad juga. Kaum 'Ad ini al-'Adul ula, kaum 'Ad yang pertama, yaitu Sukanu Hadramaut, mereka tinggal di Hadramaut. Tatkala mereka diutus kepada mereka Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian sama dengan kaum Samud, mereka mendustakan Nabi Hud dan mendustakan apa yang disampaikan, khususnya terkait dengan hari kebangkitan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka
menghukum mereka dengan hukuman yang cepat, yaitu di dunia sebelum di akhirat. Kenapa Allah ceritakan ini? Agar manusia di kemudian hari itu mengambil pelajaran. Kalau kalian nggak percaya atau pengen dihukum, lihat itu Ad dan Samud dan Allah hukum gampang gitu mereka untuk menghukum orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Padahal kalau di ayat yang dijelaskan itu bahwa mereka itu orang yang sangat hebat-hebat gitu, secara fisik sangat kuat, gitu, besar-besar. Gunung aja dibuat rumah, rumahnya itu gunung. Kalau yang pernah perjalanan di sana utara Saudi, ya, di sana ada perkampungannya kaumnya Nabi Saleh, gunung-gunung aja digergaji, dibentuk jadi rumah mereka. Artinya orangnya itu hebat, kuat-kuat, gede-gede, tapi sekalipun demikian, karena mereka mendustakan utusan Allah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum mereka, hancurkan mereka. Artinya kalau orang yang sekuat itu aja hancur binasa, apalagi kita yang sekarang itu kecil-kecil, bagi Allah kecil banget. Jadi tidak ada pilihan kecuali beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengimani terkait hadirnya hari kiamat. Kemudian Allah SWT menceritakan bagaimana mereka dihancurkan. Fa'amma Samud fa'uhliku bittaghi. Adapun kaum Samud fa'uhliku bittaghi, ya, mereka telah dibinasakan dengan suara yang keras. Jadi cara Allah membinasakan itu gampang aja, apa saja bisa, dengan cara apa saja bisa. Misalnya Samud itu hancurnya dengan suara yang keras. Fa'uhliku bittaghi. Wa hiya as-sayha allati askatathum wal zalzala allati askanat. Suara yang keras yang bikin mereka itu terdiam dan gempa yang dahsyat. Hakadha qala Qatadah, demikian pendapat Qatadah. At-taghiyah as-sayhah wa huwa ikhtiyar Ibnu Jarir. Kalau menurut Imam Ibnu Jarir, taghiyah as-sayhah yaitu suara yang keras. Qala Mujahid at-taghiyah ad-dunub. Mujahid mengatakan taghiyah itu dosa, artinya mereka dihancurkan karena dosa-dosa mereka. Wa qala Arabi ibn Anas wa ibn Zaid inna at-tughyan, kesombongan mereka. Nah, artinya Samud itu mendustakan Nabi itu karena kesombongan mereka. Ya, semua pendapat tadi itu bisa dirangkum sebenarnya. Ya, artinya datangnya angin yang suara yang keras itu, gempa dan hukuman yang Allah turunkan itu disebabkan karena kesombongan dan dosa-dosa mereka. Maka ini pelajaran bagi kita umatnya Rasulullah SAW agar belajar dari kasus mereka, jangan ikuti apa yang mereka lakukan agar kita tidak tertimpa dengan apa yang menimpa mereka. Ini dalam tafsir As-Sa'di, fa'amma Samud fa'uhliku bittaghiyah, adapun Samud itu dihancurkan dengan taghiyah. Taghiyah as-sayha al-azimah al-fadhiyah allati insada'at minha qulubuhum wa zaqat la arwahuhum fa asbahu mauta la yura illa masakin wa jasadu wa jusasuhum. Maka mereka itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat keras. Sampai kemudian nyawanya itu melayang, saking kerasnya itu nyawanya hilang sampai kemudian mereka menjadi pada bangkai, menjadi mayat yang bergelimpangan. Yang tertinggal, yang kelihatan hanya tempat tinggal mereka. Orangnya mati semua. Fa'uhliku wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin ati. Adapun kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud,
Sedangkan kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Kalau tadi dengan suara, ini dengan angin topan tapi yang sangat, anginnya kencang tapi dingin sekali sehingga kemudian memati. Anginnya itu sangat kencang sekali, qawiyah syadidatul hubub, lau sautan ablaq min sauti ra'. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, angin yang sangat kencang, suaranya dahsyat seperti suara petir, suara halilintar. Demikian pendapat umumnya para mufassir. Sehingga kemudian sakharaha alaihim sab'a layalin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Sab'a layalin, 7 malam, wasamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Khusuma, terus menerus. Itu angin yang begitu dahsyat itu menimpa mereka selama 7 malam 8 hari, terus menerus, ya berhenti. Fataral qauma fiha sar'a. Maka kamu lihat kaum itu pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Hancur. Hanya begitu aja mereka itu hancur, mati semuanya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak percaya dengan hari ya. Masyaallah muslim rahmatullah. Fahal taralahu min baqi. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara? Enggak ada. Habis. Ini pertanyaan yang bukan pertanyaan dalam rangka ingin tahu, tapi pertanyaan untuk menegaskan bahwa tidak ada yang tersisa dari mereka yang hidup. Enggak ada. Semuanya habis. Itu ada Samud, ada Ad, ada Samud, selesai. Kemudian ada lagi wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar yang mereka lakukan. Apa contoh? Ini negeri yang dijungkir balikkan, kaumnya Nabi Lot. Banyak bumi yang dijungkir balikkan. Wa kadzalika ghairu hatain al-ummatain at-taghiyat. Selain dua kaum tadi, yaitu kaum Ad dan Samud itu, ada banyak lagi kaum-kaum yang semisal dengan itu. Para orang-orang yang sombong, orang-orang yang mendustakan Rasul seperti Fir'aun di Mesir, Raja Mesir, yang diutus kepada mereka hamba dan Rasulnya itu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sampai dihadirkan mukjizatnya. Tapi mereka tidak yakin, Fir'aun tidak percaya, bahkan menentangnya. Mereka kufur, bahkan menyombongkan diri. Dan juga wal mu'tafikat, orang waman qabla dan orang-orang sebelumnya juga sama. Pokoknya yang seperti itu sama. Wal mu'tafikat dan negeri-negeri yang dijungkir balikkan oleh Allah, yaitu negeri kaumnya Nabi Lot, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka dan kezaliman yang mereka lakukan dengan melakukan perbuatan keji dan kefasikan yang melampaui batas kewajaran. Hingga kemudian Allah balik bumi mereka. Di mana kita tahu bahwa kaumnya Nabi Lot ini kaum penyuka sesama jenis, laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan. Itu baru ada di zaman itu. Waktu itu pertama. Sampai kemudian diingetin enggak
udah nggak mau, akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan hukuman. Malaikat datang, kemudian menemui Nabi Ibrahim. Karena Nabi Lot ini sezaman dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Lot ini termasuk pengikut Nabi Ibrahim, masih saudara, masih kerabatnya Nabi Ibrahim. Sebelum nemuin Nabi Lot, para malaikat ini menemui Nabi Ibrahim. Ingin memberitahu bahwa punya tugas untuk menghancurkan, menghukum umatnya atau kaumnya Nabi. Nah, di sana ada Lot, nanti kami akan selamatkan. Kecuali istrinya yang akan masuk dalam kelompok yang dihukum karena dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi Nabi Lot diajak pergi dan dipesan nanti jangan lihat ke belakang. Ternyata sebenarnya istrinya itu ikut jalan, ya. Tapi kemudian istrinya lihat ke belakang dan akhirnya ikut karena azabnya Allah Subhanahu wa taala di mana suaranya itu udah secara buminya dibalik. Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu semuanya agar kita semakin yakin untuk mengingatkan manusia bahwa ancaman Allah itu benar dan nyata, bahwa hari kiamat itu benar dan nyata. Kalau nggak percaya, lihat umat-umat terdahulu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hukuman Allah itu bisa Allah hadir. Di dunia saja bisa, apalagi di akhir. Fa'asa Rasulullah Rabbihim fa'akhadham akhdatar rabiyah. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Fa'asa Rasulullah Rabbihim hadza ismu jins kullu man haula. Semua orang yang termasuk yang disebutkan tadi, yang mendustakan Rasul, mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka, maka kemudian Allah hukum mereka. Akhdatar rabiyah. Dengan hukuman, dengan kehancuran yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Assalamualaikum warahmatullah. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan kisah orang dahulu dan akibat dari perbuatan mereka, Allah mengingatkan, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jar. Ini dia masih cerita tentang Nabi Nuh. Sesungguhnya ketika air itu naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu, yaitu Nabi Nuh, ke dalam kapal. Di mana banjir bandang waktu itu. Kita manusia sekarang ini yang tersisa itu adalah semuanya adalah keturunan dari Nabi Nuh dan kaum. Karena selain mereka yang selamat dalam kapal itu semuanya hancur. Kita semuanya ini keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Masyaallah muslim rahmatullah. Al-jariyah itu as-safina fi aslabi abaihim wa ummahatihim alladziina najahumullah subhanahu wa ta'ala. Itu kapal yang Allah menyelamatkan dulu nenek moyang kita, ayah dan bapak kita diselamatkan dengan kapal tersebut. Intinya kita ini keturunan Nabi Nuh dan pengikutnya saat itu. Enggak tahu kita orang Indonesia ini masuk yang keturunan siapa, tidak tahu. Yang jelas bapak kita itu selain Nabi Adam juga Nabi Nuh dan pengikutnya saat itu. Karena di luar mereka keturunan Nabi Adam itu semuanya Allah wafatkan yang tidak beriman. Allah juga ingatkan kaumnya Nabi Nuh juga Allah tenggelamkan. Lina ja'alaha lakum tazkiyah. Semuanya itu Allah jadikan sebagai pengingat. Lina ja'ala lakum tazkiyah
agar bisa menjadi pengingat bagi kalian wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan juga agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Telinga yang sadar, telinga yang mau mendengar itu biar dengar gitu. Kalau telinga yang nggak mau mendengar ya nggak bisa, nggak mendapatkan, karena peringatan ini, Al-Quran ini Allah turunkan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu diantara adalah yang punya udhunun wa'i, telinga yang mau mendengar. Kalau nggak mau mendengar juga nggak ada gunanya peringatan. Sehingga kemudian mereka akan menyesal di kemudian hari. Fa'idha nufikha fis suri nafkhatu wahid. Maka tatkala trompet itu ditiup sekali. Yang niup siapa? Malaikat Israfil. Kapan itu? Kapan saja kalau Allah berkehendak. Karena yang jelas, bagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa hari ini itu pun trompet sudah ada di mulutnya malaikat Israfil. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit dan segala isinya itu, Allah juga langsung menciptakan trompet yang kemudian diberikan kepada malaikat Israfil, dan semenjak saat itu trompet itu sudah ada di mulut malaikat Israfil, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada perintah tiup-tiup, sekali tiup dunia ini akan hancur. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahid. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung itu langsung lalu dibenturkan keduanya, sekali benturan das hancur semua. Begitu ada tiupan pertama itu, bumi gunung ini diangkat dan bertabrakan ke sana kemana. Ini cerita tentang kondisi hari kiamat. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka saat itulah terjadi hari kiamat. Tiupan malaikat Israfil yang pertama ini menyebabkan hadirnya atau terjadinya hari kiamat dengan hancurnya dunia. Asyara muslimin rahimakumullah. Wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Semuanya terbelah. Langit pun hancur. Semuanya rampuh, langit runtuh. Wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samani. Pada hari itu malaikat menjunjung arsy. Malaikat yang menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Ada 8 malaikat yang menjunjung arsy Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khaf. Ini setelah tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan dari kuburan mereka, kemudian hujan. Bagian para ulama mengatakan 40 hari. 40 hari di sana tentu berbeda dengan 40 hari di dunia hari ini. Dengan air kehidupan. Kemudian semua manusia bangkit dari kuburannya. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jelas, tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berpesan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bukan ayat ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dari Thabit bin Al-Hajjaj yang mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
berkata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, wazinu anfusakum qabla an tuzan, dan timbanglah diri kalian sebelum diri kalian ditimbang. Mumpung nanti belum ditimbang, sekarang timbang sendiri. Kalau ada kurang-kurangnya segera ditambah. Fa innahu akhafu alaikum fil hisab gadan an tuhasabu anfusakum al-yawm wa tajayyanu lil 'ardil akbar. Karena sesungguhnya kalian menghisab kalian hari ini akan meringankan hisab kalian di hari esok, di hari kiamat. Dan berhiaslah untuk menyambut perhelatan besar. Tajayyanu lil 'ardil akbar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khaf. Pada hari itu maka di hadapan kalian, dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun yang kamu sembunyi. Semuanya akan diaudit lengkap, tidak ada yang terlewat. Waqi' bercerita, ini riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yu'radun nasu yaumil qiyamah salasa 'aradat. Pada hari itu, pada hari kiamat, manusia itu akan dihisab, diri kalian akan dihisab dengan dihadapkan pada 3 persidangan. Pada hari itu manusia itu akan dihadapkan pada sidang persidangan, 3 persidangan. Fa'amma ardotani fajidalan wa ma'al. Adapun persidangan, 2 persidangan itu mencakup perdebatan dan penyampaian alasan. Kenapa kamu ini? Oh, saya begini. Kenapa kamu begini? Ada, kita bisa menyampaikan alasan-alasan. Wa amma salisa, adapun persidangan yang ketiga, fa inda dzalika tatiru suhufu fil aidi fa akhidun bi yamini wa akhidun bis shimal. Adapun pada persidangan yang ketiga, maka rapot kita, lembaran-lembaran amal kita akan beterbangan, kemudian akan diambil dengan tangan kanan, ada juga yang mengambil dengan tangan kiri. Maka saat itu sudah tidak bisa mengelak lagi, sudah ada catatannya. Catatannya lengkap. Dalam sebuah hadis lain, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dari Musa, dari Yazid bin Sulaiman bin Hayyan, dari Marwan al-Asghar, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia mengatakan yu'radun nasu yaumil qiyamah salasa 'aradat, pada hari kiamat nanti orang itu atau manusia itu akan dihadapkan pada 3 persidangan. 2 persidangan itu ma'adhir wa khusumat wal 'aradah. 2 persidangan itu maka bisa ada debat, ada penyampaian alasan-alasan kenapa dulu kamu begitu. Tapi di persidangan ketiga kemudian berterbangan lembaran-lembaran amal kita, kemudian ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada juga yang dari tangan kiri, bahkan ada yang dari belakang. Fa'amma man utiya kitabahu biyamin. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, fayaqulu ha umqra'u kitab, ya. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab ini dengan penuh kebanggaan, gitu, bangga, gitu. Dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, gitu. Wah, ini kitabku, coba baca kalau mau lihat. Sama ketika anak sekolah atau mahasiswa atau siapa saja yang mendapat nilai bagus itu tentu akan mengambilnya dengan penuh kegembiraan, senang, ditunjukkan. Ini dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diri. Karena dulu waktu dunia yakin betul bahwa nanti aku akan dihisab, nanti seluruh amalku akan dihitung, maka saat di dunia mereka
berhati-hati. Semua perintah Allah jalan sesuai dengan kemampuan, menjauhi larangannya. Karena takut nanti kalau dihisab itu bagaimana. Bahkan yang masyhur itu misalnya ada seorang tabi'in, Wais Al-Qarni gitu. Itu sampai nggak berani menyisakan di rumahnya itu makanan gitu di malam hari. Karena takut nanti ditanya sama Allah. Nanti kalau saya ditanya Allah gimana? Bagaimana engkau bisa menyimpan makan sedangkan di belahan tempat lain sana ada hamba Allah yang kelaparan? Sampai nggak berani sampai pakaian itu ya cuma yang dipakai aja gitu, nggak ada yang disimpan yang lain karena takut kalau dia punya simpanan pakaian yang lain itu takut ditanya sama Allah nanti di hari kiamat, bagaimana engkau masih menyimpan pakaianmu sedangkan di sana ada hamba Allah yang butuh pakaian tidak kau beri. Sampai segitunya karena yakin nanti akan dihitung di hari kiamat semua hal yang dia lakukan dihitung di dunia. Nah, maka itulah para yang bertakwa selalu menghitung apakah yang ia lakukan ini nanti jawabannya apa di hadapan Allah. Kalau nggak sholat nanti kalau ditanya Allah gimana? Kalau nggak zakat nanti kalau ditanya Allah gimana? Atau zakat tapi tidak sesuai gitu. Dia tahu hartanya itu banyak tapi kemudian zakatnya tugas zakat nggak tahu, pokoknya saya zakat aja daripada enggak. Allah tahu semuanya ada catat. Orang yang yakin akan hari kiamat, hari perhitungan, maka mereka akan menjalankan perintah Allah itu dengan ringan. Wa innaha lakabir. Sesungguhnya sholat termasuk ibadah yang lain, zakat dan sebagainya itu berat. Illa alal khashiin. Kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu alladzina yadhunnuna annahu laqrab. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin bahwa semua yang ia lakukan, semua yang ia kerjakan itu akan dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua nikmat yang Allah berikan itu akan dimintai pertanggungjawaban sehingga kemudian dia akan merasa ringan untuk mengeluarkan zakat, berbagi itu merasa ringan karena ini titipan. Ya sesuai dengan yang nitip. Kalau ada kewajiban ya dikeluarkan, enggak pakai. Dan orang yang mengeluarkan zakat itu masih belum disebut orang dermawan karena itu kewajiban. Baru kalau zakatnya dikeluarkan ditambah infak-infak yang lain itu baru disebut orang dermawan karena dia mengeluarkan lebih dari keharusan karena orang yang baru membayar zakat itu ya orang standar aja karena memang harus dikeluarkan kalau enggak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Fahuwa fi 'aisyah radiyah. Maka saat itu orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat yang lain di surat Az-Zalzalah misalnya, faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyah radiyah. Orang yang berat timbangannya maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Itu kondisi orang yang ketika di dunia itu yakin dengan hari kiamat sehingga kemudian mereka hati-hati sehingga lolos mendapat kitabnya, lembaran amal perbuatannya itu dengan tangan kanan mereka bergembira di surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kemudian sebutkan ciri-cirinya kutufu hadannya. Di surga itu buah-buahnya itu dekat sekali. Dekat itu ya tinggal ngambil, nggak pakai galah tinggi-tinggi. Dekat-dekat itu lebih menambah kenikmatan gitu. Tinggal ngambil. Kutufu hadan. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka
makan dan minumlah kalian bima asraftum fil ayyamil khaliyah, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yaitu di dunia. Sekarang silakan makan minum bebas terserah, nggak ada larangan lagi karena sudah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, bil khusus para sahabat zakat ini, dan lebih khusus lagi yang hadir pada pertemuan sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk menjadi hamba-hambanya yang bersegera melaksanakan perintah-perintahnya, yang segera menjauhi larang-larangannya, sehingga kemudian kita termasuk yang mendapatkan kitab amal dengan tangan kanan. Allah masukkan ke surganya dan dikatakan kepada kita, kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan dan minumlah kalian karena amal baik yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang lalu, yaitu di dunia. Dan ini masih di Ramadan, Ramadan belum berakhir, masih ada kesempatan untuk menambah peluang kebaikan di Ramadan tahun ini. Jangan kasih kendor, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita di Ramadan ini. Serasa mohon seraya tetap terus memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahan dan kekhilafan kami. Demikian yang part pertama, bagian pertama dari tafsir Al-Haqqah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bila ada yang ditanyakan atau dikomentari, falyatafaddal masykura wa ma'jura insyaallah. Maksimal 5 ini sampai jam 17. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Muhammad Suwanto atas materi yang sangat daging Ustaz ya. Isinya daging semua, alhamdulillah sudah kita dapatkan. Yaitu materi tentang tafsir surat Al-Haqqah yang artinya adalah hari kiamat. Di dalam surat ini banyak sekali kisah-kisah ya, mengenai kaum-kaum yang tidak mengimani hari kiamat seperti itu. Ada seperti kaum Samud dan kaum Ad yang dihukum sama Allah. Kaum Samud itu dengan suara yang sangat keras, dan kemudian kaum Ad itu dengan angin topan yang sangat dingin. Semoga kita tidak seperti kaum-kaum terdahulu gitu yang tidak mengimani hari kiamat, sehingga kita bisa mendapatkan atau mengambil rapor kita itu dengan tangan kanan seperti itu Ustaz ya, insyaallah. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Selanjutnya mungkin kita akan adakan tanya jawab Ustaz. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan di kolom chat ataupun bisa langsung nyalakan mic-nya untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Tafadhol, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Itu ada di kolom chat. Oh iya ada. Ya. Saya izin bacakan Ustaz. Ini dari Mbak Kurina Amalia. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita melihat banyak konten yang mendukung LGBT di media sosial, sedangkan kita diam saja? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menanggapi konten seperti itu agar tidak termasuk dari kaum yang bersalah seperti kaum Samud yang menyukai sesama jenis? Sedangkan berkomentar di media sosial hanya seperti debat kusir dan justru membuang waktu. Jazakumullah khair Ustaz. Termasuk konten dari tokoh Syiah yang belakangan ini banyak muncul di media massa. Jazakumullah khair Ustaz. Afwan apabila ada keliruan. Tafadhol Ustaz untuk menanggapi pertanyaan tersebut ataupun menjawab. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Itu koreksi aja, yang suka sama jenis itu kaumnya Nabi Lut.
kaum Lut ya, kaumnya Lut, dan itu karena ini era kebebasan, semuanya bebas. Kebebasan itu untuk kenegatifan, ya. Semuanya itu pilihan. Maka tentu kita memilih menjadi kelompok yang menggunakan kebebasan itu untuk kebaikan. Jika terjadi banyak, sebagaimana yang terjadi banyak konten LGBT bersebaran, itu apa yang harus dilakukan? Itu standar sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Dengan kekuasaannya. Ini bagi pemangku kepentingan, bagi pemerintah yang punya otoritas untuk mengatur ini, punya tanggung jawab besar untuk merubah dengan tangan mereka. Dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka, ini wajib mereka untuk merubahnya. Tapi bagi yang nggak punya kuasa, maka falyughayyirhu bilisanihi. Adalah dia merubah dengan lisannya, disampaikan gitu. Kalau memang ketemu orangnya langsung, atau dengan tulisan, kalau bisa menulis dengan baik. Nah, debat kusir itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak menjadikan orang kalau kalah debat itu langsung sadar, itu enggak ada. Nggak ada cerita orang kalah debat itu terus dia ngikutin, kecuali orang yang mencari kebenaran. Karena pada aslinya mereka itu tidak ingin mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Sehingga kalau misalnya debat itu nggak akan bisa menyelesaikan, malah jadi viral. Maka sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, misalnya dilaporkan ke lembaga penyiaran kalau itu terkait dengan TV atau lembaga-lembaga yang lain, karena memang atau mengusulkan kalau misalnya belum ada, ya diusulkan kepada pemerintah atau dewan yang untuk membuat aturan untuk mengatur itu semuanya. Karena lembaga penyiaran, ya setahu saya itu masih baru sampai level TV, ya. Adapun YouTube dan lain-lain itu masih belum terjangkau secara mendalam dari undang-undang itu untuk pengaturan. Ya, yang terakhir kalau kemudian tidak mampu atau sampaikan ke MUI, yang kemudian yang menyampaikan. Yang terakhir kalau misalnya tidak bisa juga, kemampuan nulis juga nggak bisa, menyampaikan ke lembaga tadi juga nggak ngerti caranya, maka minimal itu falyughayyirhu biqalbi. Tapi dengan hatinya minimal tidak setuju gitu kan, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mengangkat masalah-masalah. Minimal tidak setuju. Jangan sampai sama sekali tidak ada rasa tidak suka dengan masalah itu bahaya itu. Padahal dengan hati aja itu udah adhaful iman. Udah menunjukkan iman yang paling lemah, itu minimal itu nggak suka. Gitu. Harus ada rasa itu nggak suka. Kalau sama sekali nggak peduli, itu bahaya. Sudah di bawahnya iman, imannya udah minus. Bukan hanya lemah, minus. Dan itu berbahaya. Itu menilai, dan tentu ada hal yang bisa kita lakukan semampunya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar semampunya. Pastikan kemudian orang di lingkaran kita, terdekat kita itu selamat dari itu, diajari yang baik. Mudah-mudahan dengan gerakan yang kebaikan itu dilakukan oleh orang banyak, maka lambat laun akan hilang. Karena kalau hilang sama sekali itu suatu yang tidak mungkin seperti yang di dunia, karena itu pasti ada. Tinggal kemudian bagaimana yang negatif-negatif itu tidak kelihatan mayoritas, itu yang terpenting. Bahwa yang zahir, yang mayoritas kelihatan, tampak, jadi syiarnya itu adalah kebaikan, bukan yang negatif-negatif itu. Kalau yang itu yang kemudian nampak sampai menjadi ciri khas bangsa Indonesia, itu waliyadzubillah, itu siap-siap mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang disebut Indonesia, pikirannya itu LGBT, itu sudah data parah, itu siap-siap mendapat hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa dilakukan. Nah, terkait dengan
yang viral-viral apa ini tokoh Syiah itu cukup disampaikan ke MUI aja, kemudian untuk dilakukan pembinaan. Ke MUI yang punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Biasanya kalau ada yang nggak beres itu dipanggil sama MUI ya. Nanti kayak kasus-kasus yang lain, LDI dan sebagainya itu dipanggil, kemudian disampaikan apa ini koridor-koridor yang harus ditaati. Jadi MUI yang misalnya itu bukan wilayah kita untuk menyesuaikan itu kita tidak punya kewenangan. Dan tentu berharap regulator yaitu pemerintah untuk sensitif dengan masalah ini agar kemudian apa ini tidak kita mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah agar tetap menghormati dan menjaga itu, jangan sampai kemudian yang bibit-bibit konflik itu dibiarkan sehingga kemudian nanti menjadi masalah yang lebih besar di kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Ataupun ya minimal kalau ada gitu nggak usah ditonton, nggak usah dilihat gitu. Itu kenapa jadi viral ya? Karena dilihat itu. Kemudian nggak usah dikomentari, biarin aja. Nanti juga hilang sendiri. Lakukan hal yang lebih. Ya mungkin ada yang membantah 1-2 cukup. Nggak usah semua kemudian mengomentari sehingga kemudian jadi viral gitu. Jadi viral. Dan itu yang dicari gitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih kepada Mbak Kurina atas pertanyaan yang sangat luar biasa dan telah dijawab. Insya Allah menjawab ya Mbak ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian kepada Ustadz Muhammad Suwanto. Ada lagi? Silakan diajukan, bisa langsung ke kolom chat ataupun nyalakan langsung mic-nya. Baik, tampaknya tidak ada pertanyaan kembali, Ustaz. Mungkin izin bertanya sana Anda Ustaz ya. Sepertinya Ustaz, mengenai hari kiamat nih Ustaz. Terkadang tuh Anda sering dengar kajian-kajian tentang kiamat Ustaz, yang kayak misalkan ya kajian-kajian dari beberapa ustadz gitu Ustaz. Jadi terkadang tuh Anda jadi takut Ustaz, gitu. Kayak oh jangan-jangan bener nih kiamat bentar lagi. Kayak udah di ini Ustaz, apa kayak udah di spekulasiin apa namanya? Tanda-tanda kiamatnya gitu Ustaz. Kayak misalkan ada beberapa apa yang kemarin Ustaz ya, kayak misalkan dukhon sudah mulai muncul, nanti dukhon itu dari misalkan dari meteor gitu Ustaz. Saya udah disangkut pautin dengan BMKG, udah apa namanya mengeluarkan peringatan kalau misalkan meteor sudah dekat gitu dengan bumi. Itu gimana Ustaz? Aneh menanggapinya Ustaz. Terkadang aneh takut juga Ustaz, mengenai kayak misalkan dengar kajian-kajian itu tentang kiamat gitu Ustaz. Gimana Ustaz cara menanggapinya Ustaz? Menyikapinya seharusnya seperti apa gitu Ustaz, ketika kita mendengarkan kajian-kajian kiamat gitu Ustaz, yang Connecten. Apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat itu yang jauh lebih penting. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang Badui, Rasul engkau kok cerita hari kiamat macam-macam tandanya ini, sebenarnya kapan sih hari kiamat gitu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, mada tatal, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Gitu. Kalau sudah siap ya silahkan. Jadi yang terpenting bagi kita itu bukan kapan hari kiamat, tapi apa yang kita siapkan untuk hari kiamat itu jauh lebih penting. Adapun kajian para ustadz ya boleh, tetapi maksudnya untuk yang penting tidak ada kepastian kapan. Karena dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu sudah menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Apalagi sekarang tentu lebih dekat lagi. Jadi ya
ya didengarkan sebagai apa ini yang menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah. Oke, bukan membuat takut kemudian malah nggak ngapa-ngapain, nggak boleh juga. Ya, tetap rasa takut itu harus hadir karena Nabi itu juga diutus oleh Allah itu basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi kabar yang menakutkan, nakut-nakutin juga sama Nabi itu diutus agar kita tergerak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Silakan, masih ada waktu insyaallah. Jika tidak ada mungkin bisa kita akhiri kajian sore hari ini Ustaz. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, tandanya Bapak Ibu sekalian telah memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Suwanto, mengenai kajian kita sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu kita sudah berada di ujung acara kajian kita sore hari ini. Diingatkan kembali untuk mengisi absensi yang telah ada di kolom chat yang telah dikirimkan oleh panitia. Bisa mungkin saya kirim ulang ya. Sebentar. Silakan Bapak Ibu bisa mengirim absensi, mengisi absensi kembali. Dipersilakan. Baik, jika sudah, mungkin kita tutup kajian kita sore hari ini. Sebelum ditutup, mungkin kita akan adakan dokumentasi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya untuk kita dokumentasi. Yang tidak berhalangan silakan mengaktifkan kamera. Insyaallah dokumentasi akan dipandu oleh admin kita. Silakan Mbak admin. Tahu panitia? Ya, baik. Bismillah. Saya hitung sampai 3 ya. Silakan kita ketika hitungan ketiga seperti biasa bilang buncis dengan jari top atau bagaimana saja. Bismillah. 1, 2, 3 buncis. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengaktifkan kamera. Semoga kajian kita sore hari ini menambah khazanah kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah lagi nih semangat kita untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Untuk itu, mari kita tutup kajian kita sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakumullah khair Ustaz Muhammad Suwanto telah mengisi kajian sore hari ini dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Saya MC undur diri Muhammad Abdul Aziz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.